Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Arisandi, jurusan Teknik Listrik dan Instalasi Politeknik Indonesia Morowali. Pertama-tama, makasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas dua poin penting. Yang pertama itu adalah relay jarak. Yang kedua itu proteksi pada saluran kompleks. Sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu apa itu relay jarak. Relay jarak merupakan relay pengaman utama yang fungsinya adalah untuk mendeteksi gangguan fase ke tanah pada sutet, di mana juga sebagai pengaman cadangan. Di sini kita bisa lihat kondisi beban maksimum dan kondisi beban minimum pada gambar. Prinsip dan kinerja relay jarak. Dengan membandingkan hasil pengukuran besar tegangan dengan arus yang mengalir pada saluran tersebut, kita lihat gambar lagi pengaruh rasio impedansi sumber dan saluran. Jenis-jenis relay jarak. Pertama itu adalah relay impedansi, di mana torsi ditimbulkan arus seimbang dengan torsi yang ditimbulkan oleh elemen tegangan. Yang kedua itu adalah relay jarak MHO, adalah relay administrasi yang dilengkapi dengan elemen direksional dengan elemen voltage, diagram lingkaran yang melalui titik pusat koordinat. Ketiga itu relay MHO polarisasi silang penuh, adalah salah satu solusi praktis untuk mengatasi masalah tahanan busur api dan tahanan gangguan yang tinggi dengan menggunakan tegangan fase sehingga lingkaran MHO besar untuk memperlebar cakupan tahanannya. Dan relay jarak lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi relay yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan sebuah relay jarak adalah: yang pertama itu adanya berbagai jenis gangguan, yang kedua konfigurasi saluran transmisi, ketiga bervariasinya besar tahanan gangguan, keempat kesimetrian impedansi saluran di mana kawat bisa berbeda-beda. Kita masuk bagian kedua, yaitu pada saluran kompleks. Sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu skema proteksi relay jarak pada saluran yang menghubungkan dua gardu induk, di mana impedansi saluran hanya dicirikan oleh jenis dan ukuran konduktor yang digunakan. Konfigurasi banyak ditemukan pada saluran-saluran paralel. Relay jarak pada saluran banyak gardu. Yang pertama itu impedansi rel dilihat dari relay jarak, yaitu dipengaruhi oleh arus invert pada setiap titik percabangan yang mendapatkan saluran yang mau diproteksi. Yang kedua itu adalah saluran beban sebelum gangguan. Transfer daya listrik antara tiga gardu jaringan persis sebelum gangguan adalah 0. Hal tersebut dikarenakan bahwa kondisi beban sesungguhnya arus gangguan kemungkinan besar tidak lagi sefasa. Yang ketiga itu adalah arus gangguan yang mengalir keluar dari satu gardu. Sejauh ini pada waktu gangguan terjadi di busur B, maka arus gangguan yang mengalir dari gardu A maupun gardu C mengarah bagian saluran. Namun dalam praktik terdapat kondisi tertentu di mana arah arus pada salah satu gardu tidak mengalir ke dalam, tetapi malah mengalir keluar jaringan. Skema proteksi jarak saluran banyak gardu. Yang pertama itu adalah skema kabel pilot. Meskipun mempunyai kendaraan yang tinggi, namun terdapat juga keterbatasan kabel pilot pada saluran yang tidak bercabang, maka pada saat pembacaan gangguan akan dibatasi oleh besarnya tahanan dan kapasitansi kabel pilot. Skema tegangan Blanch Translate, di mana itu setelah tinggi dan rendahnya pada saluran banyak terminal akan lebih kritis dan sulit dilakukan karena besar arus pada masing-masing terminal berbeda-beda. Skema diferensial dengan serat optik. Yang ketiga, mungkin sekian dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.